Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Amir dari Teknik Sipil Untirta 2019. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari kimia dasar, yaitu reaksi redoks. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa itu bilangan oksidasi atau biloks. Bilangan oksidasi adalah banyaknya suatu elektron yang dilepas atau diterima pada pembentukan di dalam molekul, ion, atau senyawa. Nilai pada bilangan ini bisa diartikan sebagai tanda positif atau negatif. Ada beberapa atom hanya mempunyai satu biloks, namun ada juga atom yang mempunyai lebih dari satu biloks. Magnesium bereaksi pada oksigen yang merupakan salah satu contoh dari reaksi redoks. Jika kamu menemukan nilai sebuah bilangan atom pada suatu molekul atau senyawa, kamu harus mengetahui terlebih dahulu biloks atom unsur lainnya yang mempunyai sifat umum. Aturan-aturan penentuan biloks. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Contoh, bilangan oksidasi atom-atom pada berikut. Yang kedua, bilangan oksidasi senyawa atau molekul adalah 0. Tadi unsur bebas, sekarang senyawa atau molekul. Ya, contohnya seperti ini. Adalah 0. Terus, bilangan oksidasi unsur ion sesuai dengan jenis muatan ion dan jumlahnya. Ya, ini adalah ion. Terus, bilangan oksidasi senyawa atau molekul ion adalah sesuai dengan jenis muatan dan jumlahnya. Ini jenis muatan dan jumlahnya, bilangan oksidasinya. Terus, bilangan oksidasi unsur golongan utama 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A sesuai dengan golongannya. Ya, seperti ini. 1A itu plus 1, 2A itu 2, dan seterusnya. Bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan transisi lebih dari 1. Ini Cu, Fe, Sn, dan itu. Terus, bilangan oksidasi hidrogen dan senyawanya adalah lebih adalah 1, kecuali dalam hidrida atom hidrogen biloksnya adalah -1. Kecuali dalam hidrida atom hidrogen adalah -1. Contoh, bilangan oksidasi dalam H2O, NH3, dan HCl itu biloksnya +1. Terus, bilangan oksidasi H dalam NaH dan CaH2 itu biloksnya -1. Bilangan oksidasi dalam senyawanya adalah -2, kecuali dalam peroksida dan dalam senyawa biner dengan fluor. Contoh, bilangan oksidasi O atau oksigen dalam H2O itu -2. Bilangan oksidasi O dalam H2O dan BaO2 itu -1. Bilangan oksidasi oksigen dalam OV adalah 2, senyawa, kecuali dalam peroksida. Lanjut, pengertian redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain ditandai dengan perubahan bilangan oksidasi, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Reaksi redoks terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah yang terjadi penurunan. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron atau pelepasan oksigen pada suatu molekul atau maupun ion. Contoh, Cu2
ditambah 2E itu Cu. Ini Cu ion tadinya. Terus untuk setimbal ditambahkan elektron, 2 elektron. Terus reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron atau penambahan oksigen pada suatu molekul. Contoh, zinc itu terdiri dari unsur tadinya zinc 12 ditambah 2 elektron gitu. Lanjut, penggolongan reaksi berdasarkan Bilox. Pertama, reaksi bukan redoks. Pada reaksi ini, bilangan oksidasi setiap unsur dalam reaksi tidak berubah sama sekali atau tetap. Contohnya bisa dilihat ya, ini contohnya. Terus reaksi redoks. Pada reaksi ini terjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi pada unsur yang terlibat reaksi. Contohnya seperti ini bisa dilihat. Terus reaksi autoredoks. Reaksi disproporsionasi. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai oksidator maupun reduktornya merupakan zat yang sama. Ya, contohnya bisa dilihat di sini. Oh ya, sebelumnya tadi yang reaksi redoks, ini keterangannya. Jadi H2SO4 itu sebagai oksidator, Fe sebagai reduktor, H2 sebagai hasil reduksi, dan FeSO4 sebagai hasil oksidasi. Ya, seperti ini tadi keterangannya. Ini tadi keterangannya reaksi autoredoks. I2 sebagai oksidator, I2 yang selanjutnya sebagai reduktor, jadi nyampur. Ya, I2 itu dua fungsi. Terus reaksi konproporsionasi. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai hasil oksidasi maupun hasil reduksinya merupakan zat yang sama. Ya, jadi HCl-nya ini itu sebagai reduksi iya, sebagai oksidasi iya. Pengertian reduktor dan oksidator. Reduktor adalah zat yang dapat mereduksi zat lain atau zat yang mengalami oksidasi pada saat bereaksi. Oksidator adalah zat yang dapat mengoksidasi zat lain atau zat yang mengalami reduksi pada saat bereaksi. Ya, cukup sampai di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.